Soalnya kan kalian juga ada di Malang ya. Nah, itu kalau tolong nanti dikondisikan tetap menjaga kesehatannya. Oke, menghemat ya, untuk menghemat data kuota kalian juga, kita langsung saja. Saya presentasikan briefnya ya. Oke, sudah kelihatan? Sudah kelihatan Bapak? Sudah Pak. Sudah ya? Oke. Oke ya, jadi brief ini sudah sebagian dosen sudah menguploadnya di dalam e-learning, jadi kalian nanti bisa cek di e-learning masing-masing. Kalau tidak, nanti juga akan kita share di grup masing-masing, grup WA atau grup Telegram ya, grup kelas besarnya. Oke, jadi untuk perancangan arsitektur 6 sebagai spirit DAI 6, untuk proyek kali ini kita akan mendesain atau mengerjakan proyek community healthcare ya. Jadi pusat kesehatan masyarakat ya, kesehatan publik. Kemudian fokusnya yaitu desain ruang pelayanan dan penunjang kesehatan masyarakat di Kota Malang, terutama khususnya karena kita di masa-masa sekarang pandemi ya. Jadi COVID-19 itu kita coba untuk memberikan solusi ya, solusi alternatif desain bagaimana menghadapi isu-isu tersebut ya. Jadi proyek utamanya adalah community healthcare ya. Tapi bukan community healthcare center ya, nanti jadi pusat kesehatan masyarakat, jadi puskesmas nanti ya. Nah, jadi ini community healthcare yang sifatnya kreatif ya, kemudian fungsional dan tidak harus seperti puskesmas-puskesmas yang ada ya saat ini. Jadi nanti kita akan bahas lebih detailnya di setelah ini ya. Sifatnya adalah desain kolaboratif, di mana nanti akan didesain secara berkelompok ya, dari mulai awal sampai akhir. Ini juga harus sekalian benar-benar bisa berkolaborasi dengan tim ya, nanti seperti apa, apalagi posisinya berjauhan. Kemudian full juga dikerjakan atau dilaksanakan dalam semester ini PA6 dengan sistem daring ya, dalam jaringan, jadi tidak ada yang di kampus, semuanya full online. Oke, lanjut. Ini detail dari mata kuliah kita. Ada dua jadwal ya, yang hari Selasa hari ini jam 12.45 sampai 14.25, kemudian Kamis jam 6.55 sampai 10.55. Jadi studionya di hari Kamis, tapi studionya dilaksanakan di tempat kalian masing-masing. Itu juga dengan hari Selasa juga sama, tapi ini biasanya untuk materi ya nanti. Oke, kemudian ada 7 kelas dengan dosen pengampunya seperti ini ya. Ada saya, ada Pak Rida, kemudian saya, kemudian Pak Puji, Bu Navita, Bu Sukma, Pak Arif, dan Bu Nuni. Oke, kemudian sinopsisnya ya. Ya, ini mampu mendesain bangunan yang mengintegrasikan pengetahuan komprehensif dari DAI 1 atau PA1 sampai dengan DAI 5 atau PA5. Nah, jadi ini merupakan puncak dari studio kalian ya. Jadi kalau bisa memang harus maksimal, harus keren sekali ya daripada yang sebelum-sebelumnya. Apalagi ini menjadi studio terakhir kasarannya, jadi harus nanti desainnya maksimal dan harus minimal menguasai seluruh keilmuan ataupun materi-materi dari PA-PA sebelumnya. Kemudian perancangan arsitektur 6 ini bertujuan untuk pendalaman tentang pendekatan teori ya, metodologi, kemudian yang referensi yang harus bertanggung jawab dan sebagainya. Kalau kemarin-kemarin kita fokusnya studi-studinya ke arah project oriented ya, jadi ke arah desain, fokus ke detailing seperti itu. Tapi kalau di PA6 sekarang kita ke pendalaman terhadap teori, metode perancangan, critical thinking ya, kemudian referensional. Nah ya, jadi fokus ke dalam design development mulai dari pendalaman analisa dan konsep.
Nah, jadi produknya kita bukan mengarah 100% ke bagaimana desain yang nanti dihasilkan sangat realistis, sangat sangat pokoknya rendering yang sangat halus, yang animasi yang sangat keren seperti itu. Tapi kalau di PA6 ini fokusnya ke nanti lebih ke desain development-nya, ke arah programming ya, ke arah konseptual seperti itu. Nah, ini juga mendukung prota dan prata kalian. Jadi sembari kalian di studio juga nanti bisa referensinya mengambil dari prata TA kalian. Oke, ada bakso ya. Siapa yang belum makan siang? Oke, ini semuanya diam ini mendengarkan atau saya yang itu? Oke ya. Nah, mendengarkan Pak. Mendengarkan. Mendengarkan suara bakso. Mendengarkan suara bakso siap. Oke ya, saya lanjutkan. Jadi PA6 ini skupannya adalah pendalaman terhadap teori metode perancangan, problem solving ya. Kemudian identifikasi masalah, usulan penyelesaian masalah, dan peningkatan potensi. Jadi apabila sudah melakukan beberapa indikasi ini berarti sudah bisa dikatakan dalam masuk kategori perancangan arsitektur 6. Oke, kemudian learning outcome-nya atau apa yang akan kita dapatkan hampir sama ya. Jadi pendalaman terhadap metodologi, teori, kemudian critical thinking ya. Jadi kalian harus peka nanti melihat potensi tapak, kemudian melihat potensi isu permasalahannya apa, kemudian diselesaikan dengan konsep seperti apa. Nah, apalagi fokusnya ke dalam isu COVID-19. Nah, itu harus kalian belajar juga COVID itu seperti apa, penyelesaian seperti apa, nah, penanggulangannya bagaimana. Nah, itu apalagi ini berhubungan dengan virus yang tidak terlihat. Nah, ini desain arsitekturnya harus sangat matang ini, jangan sampai nanti malah menjadi klaster baru. Nah, itu tantangannya ya. Oke, latar belakangnya seperti yang saya jelaskan di awal tadi, saat ini fasilitas kesehatan menjadi perhatian utama ya sebagai tanggapan terhadap wabah COVID-19, terutama di kota-kota besar seperti Malang, Surabaya dan sebagainya. Nah, jadi oleh karena itu perlulah sebuah fasilitas kesehatan publik untuk memadai kesehatan masyarakat ya, yang berfungsi sebagai rapid test, kemudian cek COVID ya, kemudian bagaimana kalau sudah kena itu nanti seperti apa mungkin ya. Jadi mewadahi hal-hal seperti itu ya. Nah, jadi community healthcare ini diperlukan sebagai wadah penyedia pelayanan kesehatan yang mudah diakses, kemudian murah. Nah, kemarin kan isunya rapid test itu kan mahal, kemudian tempatnya jauh. Nah, itu harus kita selesaikan di situ masalah-masalah seperti itu. Bisa melayani masalah kesehatan yang mendesak di situasi darurat. Nah, misalkan ada yang kena langsung, berarti di situ harus ada ambulan yang menjemputnya, mungkin seperti itu. Ya. Nah, kemudian dirancang dengan memenuhi standar peraturan pelayanan kesehatan ya, yang dilengkapi dengan fasilitas pendukung. Jadi selain ada standarnya, nanti juga ada pelayanan penunjang kesehatan. Jadi yang misalkan sedang menunggu tes ya, itu nanti bisa ada fasilitas kebugaran outdoor indoor, ada farmasi obat-obatan ya, kemudian galeri edukasi kesehatan. Jadi yang belum mengerti tentang COVID sambil menunggu tesnya mungkin, nah itu bisa belajar di galerinya. Nah, tantangannya bagaimana supaya orang itu tidak berkerumpul ya, tidak berkerumun. Nah, itu nanti kalian harus menyelesaikan itu. Sistem rapid test yang layak. Nah, selama ini kan sistem rapid test hanya kalau kita lihat di Indonesia kebanyakan ya hanya disediakan meja biasa, kemudian satu sama lain saling berdempet-dempetan, ya, kemudian pasiennya juga bergantian, akhirnya satu sama lain saling kontak. Nah, itu juga tidak standar. Nah, nanti tugas kalian adalah bagaimana menstandarisasi atau meng-cut penyebaran dari penularan wabah tersebut. Jadi membuat sistem yang standar minimal layak lah menurut Permenkes ya, ataupun peraturan-peraturan yang sudah ditetapkan, terutama tentang penyebaran virus yang menular ya. Kemudian juga ada sistem drive-thru ya, di YouTube ataupun di kita juga sudah ada, namun mungkin itu belum standar dan nanti kita coba cari standarnya bagaimana yang pas untuk sistem drive-thru-nya.
Ya, jadi itulah menjadi latar belakang kenapa kok kita menyediakan itu atau mendesain seperti itu, karena memang kemarin permasalahannya adalah sistem yang cukup jauh lokasinya, kemudian mahal, kemudian juga orang juga tidak aware terhadap kesehatan. Nah, di sini nanti kalian tugasnya adalah membuat masyarakat peduli terhadap kesehatan diri dan lingkungannya. Oke, kemudian kita masuk ke objek desain ya. Jadi mahasiswa mengusulkan desain ruang peningkatan kesehatan. Jadi sistemnya bukan satu bangunan, tapi kompleks ya, kurang lebih seperti PA atau DAI 4, tapi skupnya lebih kecil. Jadi di situ nanti kompleksnya lengkap ya. Minimal ada yang poin nomor 2 ini ya. Jadi ruang-ruang ini. Desain dimaksudkan untuk mengakomodasi fasilitas kesehatan dasar dalam bentuk modular ya, modular atau kalau misalkan kalian tahu ya, pernah ke kafe atau apa gitu kan, ada kabin yang bekasnya apa ya, kargo. Nah itu bisa didesain seperti itu. Jadi modelnya modular, bisa dipindah, kemudian mudah dibuat, karena tidak menutup kemungkinan nanti tempat yang kalian sudah desain itu nanti akan setelah COVID mereda akan ditutup kembali atau dikembalikan lagi ke semula. Jadi kalau bisa usahakan atau memang diwajibkan untuk tidak membuat bangunan secara permanen. Jadi sifatnya moduler, mudah dibuat, kemudian mudah dibongkar, mudah dilipat atau dipindah, misalnya seperti itu. Bisa juga nanti pelayanan tidak hanya ke kota, tapi ke desa-desa, ke tempat-tempat kecil. Nah, jadi portable seperti itu. Nah, jadi modular dan optimalisasi open space. Jadi karena COVID-19 ini sangat sensitif dengan ruang tertutup, walaupun ada AC, kipas itu juga sama menular dengan maba. Jadi kalau bisa nanti dimaksimalkan open space-nya, jadi banyak taman, kemudian banyak ruang terbukanya sehingga penularannya bisa diminimalisir. Persyaratan minimum desain ya, ada consultation space untuk tempat konsultasi minimal 2 ruangan ya, berarti ini nanti ada dokternya, kemudian nursing dan dressing space ini untuk perawatnya, kemudian waiting space 2 ruang indoor dan outdoor, kemudian storage atau gudang ya, itu 1 ruang, farmasi atau obat-obatan 1 ruang, mini laboratori ini untuk mengetes uji sampelnya dan sebagainya 1 ruangan, central sterile services ini adalah tempat untuk mensterilisasi alat-alat dan APD, linen ya, baju-baju pengelolanya maupun dokter maupun perawatnya, jadi ada 1 ruangan. Kalau di rumah sakit kita sebut sebagai CSSD ya, Central Sterile Service Department, jadi di sana lengkap, besar sekali. Nah, tapi kalau di sini karena sifatnya modular dan kecil, jadi nanti hanya 1 ruang, yang penting ruangannya harus steril ya. Nah, ruangan steril itu harus seperti apa? Nanti kalian cari, oh tidak boleh bersudut, nah, misalkan seperti, oh lantainya tidak boleh ada natnya, nah kayak gitu, karena akan menjadi pusat penumpukan bakteri. Nah, itu harus kalian cari nanti standar-standarnya seperti apa. Minimum standarnya harus masuk. Kemudian manajemen limbah, karena ini berhubungan dengan rumah sakit, minimal dengan klinik ya, seperti klinik ya. Nah, berarti kan ada limbah-limbahnya, nah, itu nanti manajemennya seperti apa? Apakah dibungkus terus diangkut, kemudian di insinerator, dibakar seperti itu, ataupun dikelola sendiri. Nah, nanti kalian tawarkan di konsepnya. Kemudian toilet ya, ada laki-laki perempuan, minimal ada untuk pengelola sama pasien. Kemudian batas pendukung ini minimum ada ini, kalau ditambah lagi boleh tergantung kecukupan lahannya nanti ya. Ada screening test ya, jadi sebelum masuk area ini nanti ada screening test di luar dulu sebelum masuk area melalui 2 sistem manual dan drive thru. Kalau manual itu berarti yang datang biasa tidak menaiki kendaraan atau mobil ya. Nah, itu screening testnya dulu, kalau langsung terdeteksi bahwa orang ini COVID, maka dia langsung nanti sistemnya alurnya berbeda. Nah itu kalian juga harus pelajari nanti bagaimana alur-alur yang standarisasi untuk COVID. Jadi jangan sampai nanti malah yang sehat ketularan, kasarannya seperti itu. Oke, kemudian lanjut rapid test area. Jadi di rapid test area ini setelah lolos di screening ini minimal ada, kalau di screening ini seperti yang ada di kampus sekarang ya. Jadi kayak seperti ada termogan, kemudian cek suhu itu ya, termogan untuk cek suhu itu, kemudian mungkin ada
kamera pendeteksi suhu, nah itu juga bisa dipakai di screening test ini ya. Kemudian di rapid test, nah rapid test ini juga sifatnya harus distandarisasi. Ini di YouTube juga sudah banyak ada kubikel atau booth ya. Jadi sistemnya seperti box telepon seperti itu. Jadi yang memeriksa dengan yang diperiksa itu tidak bersentuhan secara langsung. Nah, itu nanti tolong bisa dicari ya referensinya seperti apa. Nah, ini ya untuk rapid testnya distandarisasi. Kemudian diletakkan di open space, harus menerapkan physical distancing dan sebagainya. Kemudian drive-thru for rapid test, satu area, satu siklus, minimum ya. Kemudian kebugaran ini maksudnya bukan fitness ya, jadi tempat untuk jogging track mungkin ataupun tempat-tempat untuk outdoor fitness gitu ya. Jadi bukan tempat untuk gym yang lengkap seperti itu. Nah itu malah nanti menimbulkan permasalahan sendiri. Jadi nanti kalian harus pikirkan kebugaran. Jadi ini untuk orang-orang yang ingin sehat, di situ ada tempatnya seperti itu kasarannya ya. Kemudian edukasi galeri ya. Galeri edukasi ini tujuannya untuk mengedukasi ternyata perkembangan virus atau penyakit-penyakit terutama COVID itu seperti itu. Jadi entah nanti galerinya indoor atau outdoor, terserah kalian mau menyibukkannya seperti apa. Nah, gitu. Kemudian prayer room, satu ruangan, tidak harus satu gedung, satu ruangan boleh, ataupun kalau takut malah menjadi klaster sendiri atau malah menimbulkan permasalahan ya bisa dibuat open space ya. Nah, multi space seperti itu. Silakan nanti seperti apa. Kemudian taman satu area, parking lotnya 2 area, roda 2 dengan area yang kedua ada roda 4. Kemudian ambulans 1 lot parking dan services atau utilitas manajemen seperti plumbing, electrical, mechanical, sampah dan sebagainya itu nanti satu area. Ya, jadi itu minimum space requirement-nya. Ya, yang paling wajib adalah yang atas ini. Kemudian yang ini bisa dikembangkan lagi. Oke, kemudian aspek desain ya, ini harus bisa mewadahi fungsi-fungsi tersebut ya, bisa menunjang banyak fungsi, terutama fokus ke kualitas kesehatan masyarakat. Kemudian mewujudkan desain kreatif ya, yang harus tetap walaupun standarisasi kesehatan harus tetap dipenuhi, tapi sifat estetikanya harus tetap mengena ya, inovasinya juga harus mengena. Nah, itu tetap menjadi tantangannya. Kemudian community healthcare ini dapat mudah dibangun ya, seperti yang saya bilang tadi, modular tadi ya, jadi mudah dibangun, fungsional, estetis, dan bisa dibuat dengan desain seperti box container atau pracetak atau modular. Nah, ini terserah nanti sistemnya seperti apa. Kemudian masuk ke lokasi ya, jadi lokasi kita memilih ada 5 lokasi. Yang pertama Soekarno-Hatta, mungkin ini semuanya lokasi ini perlu diketahui ada di Kota Malang semuanya. Jadi memang kalian akan jauh posisinya kalau misalkan di luar Kota Malang, tapi bisa diakses dengan Google Earth ya, Google Maps ataupun aplikasi-aplikasi yang lain ya. Ini bisa juga nanti minta tolong teman-temannya atau kalian yang ada di Malang untuk mensurvei secara langsung. Tapi kita tidak mewajibkan ya, yang penting kalian dapatkan data tapaknya, luasannya berapa, kemudian ukurannya berapa, peraturan perandangannya seperti apa seperti itu ya. Jadi itu yang pertama adalah Soekarno-Hatta depan Poltek gitu ya, yang sebelahnya Akeno itu kalau nggak salah ya. Nah di situ untuk lokasi pertama ini ada 20.000 meter persegi ya total itu dari depan sampai belakang. Untuk persyaratan minimum PA6 ini adalah 1-3 hektar. Jadi ini masih masuk. Jadi nanti kalian monggo silahkan dapat set ini nanti bisa memilih mungkin tidak didesain secara penuh ya, mungkin di depan saja atau di belakang saja. Nah itu nanti tergantung konsep desain yang kalian tawarkan. Kemudian posisi yang kedua atau lokasi yang kedua Soekarno-Hatta depan STT ya, sebelahnya Ocean Garden. Nah itu juga tanah lahan kosong. Mungkin lokasi-lokasi ini sering sudah dijadikan lokasi perancangan ya. Jadi kalau misalkan datanya sudah ada, syukur bisa dipakai kembali ya. Kita memang mencoba untuk membantu kalian semua supaya tidak kesulitan ya dalam masa pandemi ini. Ya, itu ukurannya yang set yang kedua ini adalah 1 hektaran ya. Itu silahkan nanti didesain seperti apa. Kemudian yang ketiga Merjosari, Tas Pasar ada 1,1 hektar ya, yang sebelahnya Taman Merjosari itu ya, yang dulu jadi pasar itu. Nah, sekarang sudah jadi semak belukar seperti ini dan kita bisa buat community healthcare-nya untuk masyarakat sekitar.
Kemudian posisi atau set yang keempat yaitu di veteran sebelah parkiran Matos, ya, itu ukurannya 1,2 hektar. Ya, sekarang lahan kosong juga. Yang dulu rencana mau dijadikan rumah sakit tapi belum realisasi. Kemudian posisi yang ketiga ini di pertengahan, ya, di tengah atau alun-alunnya sawah jajar, ya, perumahan sawah jajar, ya. Bentuknya memang seperti ini, sebenarnya masih ada lahan kotak seperti ini, tapi kita mengikut dengan aksis, ya, aksis dari Masjid Raya Al Mustaqim ini. Jadi nanti cukup menantang, ya, yang bagi dapat set ini, wah, miring-miring itu. Nah, ini potensi atau malah menjadi kendala. Nah, nanti bisa kalian manfaatkan atau kalian olah, ya, seperti apa. Ini juga kita tempatkan di tengah-tengah permukiman supaya untuk mempermudah masyarakat cek kesehatannya, supaya tidak takut dan aware terhadap kesehatan diri, quality of life, ya. Oke, itu setnya ada 5, ya. Nanti bisa kalian pelajari kembali. Kemudian nilai keislaman yang kita tekankan adalah di sini harus melestarikan, menumbuh kembangkan, dan problem solving atau melayani. Ya, saya rasa kalau kalian sudah mendesain itu, ke beberapa poin ini sudah terpenuhi, ya. Kemudian target desainnya konseptual jelas, harus dalam, harus matang, ya, harus memakai referensi yang jelas, tidak boleh asal-asalan seperti PA-PA sebelumnya, dan perancangan sektor 6 ini harus benar-benar satu line, ya. Jadi jangan sampai seperti yang dulu-dulu, konsepnya apa, analisanya apa, desainnya jadinya apa. Nah, itu sekarang kalau bisa sangat dihindari. Jadi harus benar-benar fokus, ya, masalahnya apa, kemudian konsep yang ditawarkan apa, kemudian jadinya seperti apa, itu harus sejalan, ya. Nah, itu berarti harus pendalaman dan step by stepnya harus jelas. Kemudian originality of design, jangan sampai nanti plagiarism, ya. Nanti kalau plagiarism ketahuan itu bisa di sourcing dan satu sama lain, entah itu satu orang dalam kelas atau berbeda kelas, dan kalau ketahuan nanti akan kita sourcing dua-duanya dan bisa dinolkan nilainya. Jadi harus original. Kemudian yang ketiga estetik dan appreciation, jadi memang harus tetap sama, ya, walaupun standar kesehatan, tapi juga harus tetap memperhatikan estetiknya. Kemudian representatif dan grafis. Nah, ini perlu ditekankan karena kita tahu kalian posisinya berada di rumah masing-masing yang mungkin tidak memiliki hardware dan software yang mumpuni. Kalau misalkan di kampus kan kalian bisa menggunakan komputer, minjem komputer lab, ya, yang untuk render atau apa. Nah, kalau di PA6 ini kita tidak fokusnya ke desain sangat realistik, ya, tapi ke desain yang informatif, ya, seperti itu kasarannya. Jadi ini contohnya, misalkan seperti ini saja sudah kita anggap layak. Nah, jadi tinggal nanti didetailkan seperti yang box-box ini. Ya, ini jangan hanya kotak-kotak sederhana saja. Jadi harus memperhatikan estetik fungsinya juga, multifungsinya juga, seperti itu. Nah, grafis disajikan secara kartun seperti ini pun juga tidak masalah, ya. Yang penting kedalaman konsepnya. Nah, jadi jangan khawatir bagi yang tidak memiliki komputer yang bagus atau laptop biasa, kalian bisa buat dari Photoshop itu bisa, dari Corel itu bisa, dari PowerPoint pun bahkan bisa untuk membuat grafis seperti ini, ya. Nah, yang penting kedalaman konsep dan penyelesaian masalah isu-isu tadi. Kemudian efektif dan utilization of utilitarian and emotional space, ya. Jadi harus efektif, ya, bagaimana menanggulangi permasalahan-permasalahan COVID tadi. Clarity and comprehensive of design, itu jelas. Kemudian practically and functionality, ya. Jadi jangan sampai malah menyusahkan, ya. Jadi buat yang praktis, yang lebih menyusahkan, yang lebih memudahkan, yang lebih memudahkan, ya. Jadi daripada mungkin pemerintah saat ini kan mungkin karena banyak kegiatan, jadi mungkin belum bisa mewadai itu. Nah, kita di sini berusaha untuk membantu. Syukur-syukur kalau proyek desain kita nanti bisa kita ajukan ke pemerintah setempat, jadi bisa menjadi sarana untuk penunjang kesehatan masyarakat, terutama COVID, ya. Nah, ini contoh-contohnya, nanti kalian bisa lihat di Arch Daily, ya. Ini dari referensinya di Arch Daily. Jadi contohnya di sini ada physical distancing, ya, bagaimana mulai dari antri sebelum masuk, kemudian zona-zonanya sudah jelas. Di sini order, atau kalau ini mungkin fungsinya bukan untuk kesehatan masyarakat, jadi yang lain, tapi nanti kurang lebih tatanan zonanya ataupun sistematikanya kurang lebih seperti ini. Jadi ada physical distancingnya, ya, kemudian perhatikan aspek-aspek kesehatan, harus pakai APD dan sebagainya itu.
Nah, bisa juga contohnya seperti ini ya, sifatnya semi outdoor dan semi indoor. Nah, ini juga bisa. Kemudian box-box portable seperti ini ya, untuk memecah kerumunan dan sebagainya. Tetap harus diperhatikan tentang wabah tadi ya. Jadi kita fokusnya bagaimana penularan itu terhenti. Oke, nah grafis-grafis seperti ini sudah sangat lumayan ya untuk mencapai target PA6, jadi tidak harus sangat realistis, fokusnya ke grafik desain tapi informatif, itu sudah cukup ya. Oke, kemudian ini tahapan desainnya ya, ada 4 fase. Yang pertama skematik program, itu di situ ada isu dan data. Setelah ini kasarannya minggu ini kalian sudah akan berkutat dengan ini ya, skematik program, menentukan isu yang lebih detail, kemudian datanya apa, kemudian set requirement-nya kalau sudah dibagi ya, setnya yang mana-mana, kemudian kebutuhan penggunanya apa saja. Kalian harus bisa menentukan usernya, misalkan sehari ini hanya dapat menampung 50 orang, ya sudah batasi seperti itu supaya jelas. Nah, yang sampai nanti pokoknya buka monggo silakan, nanti kerutuk, nah kayak demo gitu kan, akhirnya jadi klaster tersendiri ya, namun malah ditutup nanti izinnya ya. Nah, kemudian fase yang kedua program development, ada analisis tapak, analisis ruang, analisis bentuk standarnya ya. Jadi nanti kalian bisa kembangkan. Intinya di fase 2 dan fase 3 inilah kalian dituntut untuk lebih detail lagi ya, berbeda dengan PA-PA sebelumnya. Nah, jadi ada morfologi konsep dan analisa ini harus detail. Jadi nanti harus benar-benar bisa menyelesaikan isu-isu atau permasalahan yang ada di skematik programnya. Baru di fase keempat yaitu design development untuk menggambar produknya, yaitu seperti dena, tampak, potongan, layout plan dan sebagainya. Ya. Itu untuk proses desainnya. Nah, ini bisa kalian nanti baca sendiri ya. Kemudian ini ya, desain kolaboratif harus diperhatikan. Jadi kalau menurut definisinya, collaborative learning atau pembelajaran kolaborasi adalah situasi di mana terdapat 2 atau lebih orang belajar atau berusaha untuk belajar sesuatu secara bersama-sama. Nah, dalam perancangan astronom ini, objek desain dikerjakan secara kolaboratif, yaitu objek desain dikerjakan secara berkelompok dari awal hingga akhir ya. Nah, kalau kemarin kalian punya pengalaman berkelompok dari awal sampai konsep saja mungkin, nah itu sekarang enggak, sekarang total dari awal sampai akhir, atau mungkin kemarin sudah melakukan itu, yaitu berarti dipakai kembali di PA6 ini. Namun nanti akan lebih dirinci lagi tentang penilaiannya supaya benar-benar ini ya, benar-benar jelas form penilaiannya, dibuat secara detail sehingga setiap kelompok dan individu diharapkan akan mendapatkan nilai sesuai dengan kerjanya. Jadi jangan sampai menggantungkan terhadap kelompok atau teman yang pinter misalkan seperti itu, kamu aja yang ngerjakan, aku nanti numpang. Nah itu nanti ya, itu dan jangan sampai seperti itu, karena nanti ada kejelasan detail dari form penilaian ini. Ya. Ini ya, satu kelompok terdiri dari 3 mahasiswa. Setiap kelompok menghasilkan 1 desain dan 1 site ya, dalam 1 site yang telah ditentukan. Jadi 3 orang tersebut tergabung dalam 1 tim ya. Kemudian silahkan dalam 1 tim tersebut dibagi, misalkan si A akan mengerjakan sebagian yang mana atau seperti apa. Nah itu jadi harus dibagi secara ya. Nanti kalau bisa ini ya, ada 1 tim leadernya atau ketua kelompoknya ya, kita wajibkan nanti kalau bisa ada. Jadi tim leadernya nanti harus mengakomodir teman-temannya, manajerial kelompoknya. Jadi misalkan ini ngelimbosi satunya rajin, nah itu nanti dilakukan ke dosen pengampunya untuk kontrol dan evaluasi. Nah baru nanti dosen pengampunya mengambil kebijakan. Kalau kalian takut untuk mengoprak-ngoprak temannya itu, nah itu nanti tolong dibentuk tim leadernya seperti apa ya. Jadi kewajiban dosen pengampu ya adalah sebagai senior arsitek atau penasehat ya. Jadi tetap desain yang kalian ajukan nanti sebelum kalian teruskan harus selalu mendapatkan persetujuan, kasarnya seperti itu, atau ACC dari penasehat atau senior arsiteknya, yaitu dosen pengampu sendiri. Untuk sementara kita belum tahu apakah ada asdos atau tidak, tapi sepertinya kalau saya dengar tidak ada, jadi menjadi tanggung jawab dari dosen pengampu masing-masing. Oleh karena itu kelasnya diminimumkan, yaitu jadi 15 mahasiswa per kelas, kalau dulu kan sampai 20-25 ya. Nah, akhirnya menjadi tanggung jawab dosen pengampunya sendiri-sendiri.
Nah, oleh karena itu nanti setiap progres desain timnya itu akan di senior arsiteki atau diarahkan atau dibimbing ya oleh dosen pengampunya. Oke, itu desain kolaboratif ya. Kemudian produk desainnya ada 3. Yang pertama portofolio. Jadi seluruh produk output disajikan dengan format portofolio ukuran A+A4 landscape ya. Nah, ini contohnya ada di isu itu, nanti kalian bisa klik, bisa lihat. Saya rasa kalian sudah sangat mumpuni untuk membuat portofolio. Kemudian animasi, proses desain ya. Jadi bukan animasi seperti Lumion, animasi produk output akhir itu ya. Jadi yang melihatkan sangat realistik itu tidak seperti itu, tapi proses pengembangan desainnya. Jadi seperti ya misalnya modelnya kotak, kemudian nanti dipotong, kemudian seperti itu, kemudian dianalisa. Nah itu animasi seperti itu. Karena kenapa? Karena nanti akan ditampilkan ke dalam DOX ini ya, Dai Online Exhibition. Jadi semua file kalian nanti akan diupload di dalam sini dan orang itu tidak perlu menunggu penjelasan kalian, dalam melihat animasinya saja sudah jelas. Nah seperti itu tujuannya. Kemudian ada poster ya, poster sebagai cover utama portofolio atau thumbnail ya dalam DOX ini nanti ya. Jadi produknya 3 ini saja ya. Gampang kan ya, cuma 3 ya, kayak ecek anak kecil ya. Ya itu oke. Jadi ini seperti ini contoh-contohnya covernya misalkan. Nah hanya lebih ke grafis ya, jadi tidak realistik banget, tidak nyata gitu ya, tapi boleh bermain-main dengan grafis yang estetik seperti ini. Monggo silakan nanti di desain lah cover masing-masing. Nah ini contoh animasinya, tapi sudah saya screenshot ya. Jadi proses desainnya, slide location, kemudian pertimbangan apa ini, kok masih ada main axis, nah itu, kemudian maintain existing trees, ya, dan seterusnya sampai jadi bangun. Nah itulah yang saya maksud tadi sebagai animasi proses desain ya, yang di poin kedua ini. Ya, di internet atau YouTube ataupun Instagram itu banyak sekali contoh-contoh seperti ini. Jadi setiap proses desain itu harus nanti kalian rekam ya, direkam, kemudian dikompilasi menjadi sebuah animasi. Kemudian kriteria penilaian ada kreativitas dan originalitas, site analysis, experience design, kemudian kontekstual. Nah, nanti tetap semuanya harus menjawab isu-isu permasalahan yang ada di atas tadi. Kemudian ini timelinenya ya, minggu pertama sampai minggu terakhir. Ya, kurang lebih seperti ini rangkumannya ya. Jadi minggu ini ya ada brief, kemudian nanti hari Kamis ada apa, nanti ada keterangannya di bawah ya. Nah, kemudian minggu depan preliminary study, skema tidak dan seterusnya, nanti kalian baca. Kemudian UTS di minggu ke-8 ya, yaitu terakhir, yaitu pada konsep ruang dan tapak dan bentuk. Jadi sebelum mendesain tampak dan sebagainya itu semua konsep dan pradesain nanti akan diselesaikan di mid semester awal. Kemudian di minggu ke-9 nanti masuk mulai mendesain objeknya, yaitu set plan, layout plan, dena, menggambar gambarnya ya, tampak, potongan, perspektif, skema kinerja. Ini maksudnya adalah utilitas ya, ada map, mechanical, electrical, plumbing dengan lain-lain, tapi skema saja, jadi tidak perlu digambar pipanya besarnya berapa ya. Nah, kemudian itu jangan, itu skema aja, skematik aja, nanti naruh salurannya seperti mana dan sebagainya kayak gitu-gitu ya. Kemudian portofolio ini sudah harus dikerjakan di minggu kedua, minggu depan, jadi mulai dicicil langsung nanti ditaruh di belakang, nanti akan sangat kerepotan kalian karena ternyata PR-nya masih banyak dan harus disusun portofolio gitu ya. Kemudian animasi desain juga sudah harus mulai disusun di minggu-minggu awal ya. Kalau poster itu bisa kompilasi di akhir, nggak masalah ya, karena posternya cuma seperti tadi ya, cover depan saja. Oke, asistensi monitoring setiap minggu ke dosen pengampu masing-masing, UTS dan UAS diletakkan di minggu ke-16 yes. Oke, ini detailnya. Hari Selasa hari ini ya, 12.45 sampai 14.25, yaitu project brief, pengenalan belajar, kelompok dan kolaboratif. Jadi nanti setelah ini bisa langsung ada tanya jawab mungkin ya, kemudian ada tambahan lain mungkin dari Bapak Ibu dosen, kemudian nanti kalian langsung membentuk tim ya, terserah nanti kita sepakati bersama timnya sesuai urutan absen ataupun milih sendiri, tapi janji harus benar-benar semua bekerja gitu ya dalam satu tim ya.
karena objeknya ini cukup mudah sebenarnya. Jadi kalau dikerjakan 3 orang tuh kayaknya wah seminggu aja kayaknya selesai ya. Nah. Oke, jadi mulai meeting pukul jam 1, kemudian pengisian siakat ini untuk dosen ya. Jadi nanti kita akan selalu cek siakatnya, absensinya di e-learning dan di siakat. Untuk siakat akan dosen sendiri yang merekap, kemudian e-learning silakan dibuka e-learning masing-masing, di situ ada attendance list-nya, silakan diklik. Bagi yang tidak klik berarti tidak hadir ya. Modelnya seperti itu sekarang. Oke, kemudian dari Kamis depan ada skematik program. Ada materi kasarannya jam 6.55 pagi sekali harus sudah bangun ya, mandi dulu ya, harus yang rapi, jangan sampai bangun tidur pakai foto kemudian hanya ngikutin terus tidur lagi, nah gitu. Nah itu jangan, jadi benar-benar harus komit ya, harus komitmen ya, karena kita tidak bisa melihat kalian dari jauh juga, kalau dalam kelas kan bisa kelihatan. Kemudian jam 8.30 atau sampai 9.30 ini kita kembali ke kelas masing-masing. Kalau ini streaming ya, sifatnya streaming ya, ataupun nanti bisa via YouTube ya. Nah, nanti kita informasikan lagi. Kemudian di dalam kelas masing-masing itu mulai diskusi ya, mulai diskusi dengan dosen pengampunya, dengan timnya, mulai studio kasarannya seperti itu ya, ini studionya. Jadi mulai kalian berdiskusi, membentuk grup kecil, grupnya bisa via grup WA, dibentuk lagi grup kecil antara 3 mahasiswa tersebut ya, 3 orang kalian. Satu tim 1, tim 2, tim 3, tim 4 sampai tim 5. Kebanyakan nanti rata-rata akan satu kelas ada 5 tim ya, karena 15 mahasiswa setiap kelasnya. Nah, ini di studionya 8.30 sampai 9.30 ya, cuma 1 jam. Kemudian jam 9.30 sampai 9.50 ini langsung ya. Jadi sifatnya setelah kalian berdiskusi dan mengerjakan dengan tim kalian, itu langsung kalian harus kumpulkan. Jadi tidak sifatnya nanti bisa atau besok atau lusa atau minggu depan. Nah, itu enggak. Jadi setiap output setiap minggunya ini nanti akan dikumpulkan. Jadi apa saja yang didapat dari diskusi tersebut. Oke, jadi itu setiap minggunya ya, setiap minggu seperti itu. Jadi langsung mengumpulkan tugas-tugasnya. Kemudian pengumpulannya via e-learning. Ya. Kalau misalkan kelompok nanti kita bisa sepakati bagaimana, apakah dikirim 1 mahasiswa dalam 1 kelompok itu saja atau 3 mahasiswa dalam 1 kelompok itu mengirim semuanya. Tapi kalau saran saya sih mengirim semua, tapi nanti kita sepakati dengan dosen-dosen pengampu yang lain ya. Kemudian hari Jumat sampai Senin ini belajar mandiri, maksudnya adalah dari yang sudah kalian kumpulkan ini jangan langsung terus diletakkan, dilupakan, tapi dikerjakan lagi, diperbaiki lagi, dilanjutkan lagi. Kemudian hari Selasa depannya itu dikumpulkan, langsung kita evaluasi. Nah, apa yang kalian kerjakan minggu lalu dievaluasi oleh dosen pengampunya, kemudian didiskusikan bersama di kelas atau di dalam WA itu ya, di dalam grup ya. Kemudian pengumpulan perbaikan, dan kita masuk ke materi, yaitu kajian pendekatan dan alur desain. Ini materi di hari Kamisnya. Kemudian di studionya mengerjakan studionya ya kan, jadi kalian dengan tim itu sudah langsung harus bekerja. Nah, kemudian sama ya alurnya, setiap Kamis itu selalu ada 3 bagian. Yang pertama materi, kemudian kalian di studio, kemudian yang jam terakhir adalah pengumpulan. Terus seperti itu sesuai dengan jadwal yang di tabel tadi ya. Nah, seperti itu. Jadi hari Selasa untuk pengumpulan dan evaluasi, pengumpulan Selasa ya. Kemudian hari Kamis itu untuk materi, studio, dan pengumpulan tugas studionya. Terus sampai dengan UTS ya. Nah, UTS ini nanti pengumpulan tugas semua yang sudah dikerjakan di minggu pertama sampai terakhir minggu ke-7. Nah, kemudian evaluasi UTS nanti seperti apa? Apakah akan ada presentasi atau bagaimana? Nah, nanti akan kita diumumkan lagi ya. Seperti apa. Kemudian setelah mid semester pertama, mid semester kedua itu masih sama skemanya. Jadi hari Selasa itu evaluasi dan pengumpulan perbaikan tugas. Kemudian hari Kamisnya itu ada materi, studio, dan pengumpulan dari studio tadi. Itu juga terus seterusnya ya sampai minggu ke-15. Nah, ke-15 ini berbeda karena bukan berbeda ya, maksudnya
produknya ya, produknya sudah bukan lagi kan, tapi fokus ke portofolio, animasi dan poster tadi. Nah, ini minggu ke-15 sebagai minggu terakhir dalam perkuliahan. Kemudian pengumpulan portofolionya dikumpulkan, masih draft mungkin ya, enggak apa-apa, tapi kalau bisa sudah 75%, 80%, tinggal nanti nunggu jadwal UASnya. Baru jam 10 sampai 10.15 ini review perkuliahan 1 semester, jadi kalian nanti akan share di sini ya, apa keluh kesahnya, apa kesulitannya, dan bagaimana perjalanan 1 semester ini ya, seperti itu. Kemudian penutupan kelas. Oke, kemudian minggu ke-16 ya, jam, hari itu sesuai dengan jadwal UAS yang akan di launching, belum jelas, belum ada ya. Jadi nanti menunggu kasarannya, tapi enggak apa-apa, kita anggap aja minggu ke-16. Kemudian presentasi online atau live record, nah nanti kita juga akan tentukan apakah seperti PA5 kemarin yang diupload di YouTube masing-masing, kita baru nilai, atau langsung kita di live streaming ya. Kemudian mengumpulkan produk desain, portofolio, animasi, dan poster dalam bentuk file. Jadi tidak ada yang di print, tidak ada yang dipostkan ke kampus ya. Nah, itu surat menyurat. Jadi langsung semuanya file kita kirimkan ke database jurusan ya. Nanti akan kita compile dan akan kita upload ke dalam Docs ya, DAI Online Exhibition. Jadi kalian nanti bisa melihat karya-karya kalian di sana. Kemudian referensi desainnya nanti sudah bisa kalian klik ya di sini. Ini ada contoh-contoh desain modular ya, kemudian COVID dan lain-lain. Masih banyak lagi sebenarnya, tapi kalian cari sendiri lah. Saya rasa kalian lebih pinter untuk mencari referensi ya. Oke, mungkin itu ya dari saya, Pak Harida. Baik, terima kasih Pak Arsyad atas penjelasannya sangat panjang ya. Oke, saya ringkas mungkin ya. Saya ringkas lagi dari Pak Arsyad ya. Jadi yang pertama mengenai objeknya yaitu community healthcare ya, atau mendesain ruang pelayanan kesehatan masyarakat. Kemudian yang kedua, perhatikan program ruangnya yang sudah disampaikan di brief tadi. Ada beberapa ruang yang mandatori ya, yang wajib kalian penuhi di situ. Kemudian untuk lokasi site itu ada pilihan, ada beberapa pilihan yang nanti setiap kelas itu kan membentuk kelompok. Nanti satu kelas itu akan memilih dari beberapa site itu, dan di satu kelas itu pilihan site-nya tidak boleh sama ya. Jadi pilih salah satu, kalian berdiskusi dengan pengampunya juga. Kemudian yang keempat mengenai desain kolaboratif ya. Jadi khusus untuk atau kesempatan PA6 sekarang, kalian mencoba mendesain secara berkelompok gitu ya. Jadi dari satu site itu, satu objek, kalian selesaikan bersama-sama ya. Kalian tentukan kira-kira satu anak dengan anak yang lain, satu teman dengan teman yang lain, fokus objeknya kemana, itu kalian harus rumuskan. Kemudian pendekatan arsitekturnya adalah moduler ya, atau modular. Jadi pengembangan ini ya, bongkar pasang, kemudian bisa di extend ataupun bisa dipindahkan satu tempat ke tempat yang lainnya, itu harus jadi pertimbangan. Kemudian berkaitan dengan kualitas gambar ya. Jadi tadi yang disinggung, kita fokusnya ke arah konseptual. Jadi usahakan membuat sebuah gambar yang informatif ya, yang grafik ya, agar grafik oriented, bisa computerized, bisa manual ya, tergantung kemampuan mahasiswa masing-masing ya. Jadi kita tidak membatasi mahasiswa itu harus spek laptopnya tinggi gitu ya, atau nggak punya laptop misalkan ya. Jadi arsitek kan dituntut untuk kreatif. Jadi maksimal mungkin kalian harus bisa mengikuti arahan-arahan dari brief yang ada gitu ya. Jadi sudah ditentukan progres pengumpulannya. Jadi kalian harus penuhi itu untuk memenuhi penilaian. Kemudian tadi ya, satu kelompok 3 orang,
Dan untuk yang terakhir adalah berkaitan dengan Google Meeting yang disampaikan Pak Arsa tadi, brief, itu kemungkinan nanti setiap kelas beda. Ya, jadi itu kan yang disampaikan kan Google Meeting-nya punya akun saya ya, jadi mungkin setiap kelas ada Google ada link meetingnya masing-masing, jadi nanti tanyakan ke pengampunya untuk progres mingguannya tadi. Itu ya, itu ringkasan dari yang disampaikan Pak Arsa. Oke, ini ada Pak Turi ini. Oke, Bapak Ibu yang lain, Bu Novita, Pak Puji, Pak Arif, Bu Sukma, dan Bu Nuni, sekiranya ada tambahan saya persilakan. Monggo. Oke. Saya bisa masuk, Pak? Silakan, Pak. Monggo. Pak Arif ya. Oke. Saya ya? Ya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya. Kayaknya sulit banget ya, tapi sebenarnya justru ini tidak sulit kalau saya lihat dari standar biasanya DAI. Sebelum masuk ke sana mungkin sedikit diskusi tentang healthy. Ini kan mengarah ke sehat. Sebenarnya sehat itu apa sih? Saya melihat dan mendefinisikan sehat itu ada 3. Nanti kita juga coba mengarahkan ke sana. Jadi manusia itu benar-benar sehat kalau 3 ini. Pertama, sehat fisik. Ya, ini benar-benar sehat fisik, nggak boleh kena corona, harus olahraga, harus sebagainya. Ini yang harfiah nanti akan dimasukkan. Yang kedua adalah sehat spiritual, mental spiritual. Ini yang sangat penting juga. Sehat ini yang mungkin tidak bisa ditulis secara letterlux, tapi sehat yang ini justru yang jauh lebih penting, karena kesehatan ini sangat bergantung. Sehat fisik, kalau mental spiritualnya nggak sehat, pasti nanti bakal sakit, karena semua sakit itu penyakit biasanya dari 2, dari pikiran dan dari perut. Nah, yang 3, sehat itu sehat ekonomi. Jadi kalau sudah 3-3-nya ini insya Allah sudah ya sehat dunia akhirat lah. Sehat fisik, sehat spiritual, sama sehat ekonomi. Nah, hubungannya apa dengan mendesain? Harapannya ketika kita mendesain, kita juga berpikir banyak hal. Banyak hal ini berkaitan juga, arsitek itu tidak berdiri sendiri, kita berkaitan juga dengan berbagai pihak. Nah, standar-standar yang ada nanti coba dipelajarin. Sayangnya ini pandemi ya, kalau enggak mungkin bisa survei ke beberapa project yang berkaitan dengan kesehatan. Terus standar-standar lagi, kenapa saya bilang sehat ekonomi? Karena banyak bangunan arsitektur itu tujuannya dibangun untuk ekonomi juga. Nah, termasuk ini ada nilai investasinya, karena klinik kesehatan, kecuali puskesmas yang punya pemerintah, rumah sakit dan lain-lain itu dibangun juga ada sisi ekonomisnya. Jadi manusia sehat, dokternya juga sehat. Nah, yang di sini yang penting adalah untuk masyarakat. Terus kemudian ada standar lagi, standar tentang klinik, rumah sakit, itu dari Permenkes, Peraturan Menteri Kesehatan. Jadi itu yang biasanya saya pakai untuk mendesain klinik, puskesmas atau renovasi puskesmas atau rumah sakit kecil. Nah, kalian bisa mempelajari itu, karena kita tinggal di Indonesia, jadi kita nggak bisa lepas dari aturan yang ada. Itu mungkin pesan saya, aturan-aturan itu dipelajari sedetil-detilnya. Termasuk di situ tuh ada kok standarnya. Jadi bagaimana ruangan yang misalnya gini, ruang periksa itu 12 meter persegi minimal. 12 meter persegi itu kita terjemahkan menjadi 3x4 atau menjadi 3,5 kali berapa ya? 2,5 misalnya. Itu terserah kita, yang penting minimal 12 meter persegi. Ruangan operasi tidak boleh ada NAT. Nah, ini nggak pakai NAT ini, apakah kita pakai bawahnya pakai parket atau di plesteran atau apa, itu tergantung kita, kreativitas dari arsitek. Tetapi yang penting adalah standar-standarnya itu ada. Kalau ada itu semua, maka hasil kita lengkap dan itu bisa dibangun. Saya sudah diskusi beberapa dengan Darul Quran, jadi
bisa jadi kita membuat konsep standar minimal rumah sakit, klinik yang bagus itu seperti apa. Ini kan kesehatan. Dan ini pasti di atas hasil kalian, saya yakin pasti di atas standar. Karena standarnya biasanya kecil-kecil karena berkaitan dengan investasi. Kalian pasti gede-gede karena berapa hektar gitu kan. Dan itu kalau dibangun beneran juga berat. Makanya ini lebih ke arah idealisme dari bangunan yang bagus itu bagaimana. Karena ini idealisme, jadi bikinlah desain-desain yang sangat-sangat menarik, yang benar-benar orang itu kagum, saking kagumnya sampai nggak bisa dibangun. Itu mungkin pesan saya sedikit aja, mumpung nggak dibangun, jadi bikin yang sangat-sangat menarik, yang benar-benar spektakuler. Karena kalau udah dibangun, nanti akan bertabrakan dengan berbagai macam aturan, berbagai hal di manajemen proyek, termasuk anggaran, dana, dan pemanfaatan yang lain. Mungkin itu saja, saya kembalikan ke Pak Arsyad dan Mbak Arida. Matur nuwun. Oke. Baik, terima kasih Pak Arief atas pesan-pesan yang sangat menarik ya. Jadi disampaikan tadi ada tiga poin penting dari kesehatan manusia ya. Saya teringat ini triangulation-nya Maurice Asimov ya. Kalau kalian pernah tahu, itu kan ada psychological need, kemudian ada economical needs ya, ada physical needs ya. Jadi sehat jiwa, sehat fisik, dan sehat ekonomi ya. Tiga-tiganya menyatu, tapi kayaknya kalau perfect itu kayaknya nggak ada ya. Pasti ada salah satu yang kurang. Pasti deh, namanya manusia ya, tidak ada yang sempurna. Oke. Baik, terima kasih Pak Arief atas pesan yang diberikan pada teman-teman mahasiswa. Semoga nanti bisa menjadi inspirasi pengembangan desain ke depan. Oke, saya persilakan mungkin kepada Bapak Ibu yang lain, Pak Puji, Bu Nuni, Bu Novita, Bu Sukma, monggo. Kita masih ada waktu. Monggo, siapa? Atau dari teman-teman mahasiswa yang mau bertanya, atau terserah, bebas. Yuk kita buka open discussion ya. Seluas-luasnya supaya tidak bingung nanti ketika proses selanjutnya. Bagaimana? Tadi di chat ini ada yang tanya nih, siapa? Zaki ya, tampaknya bagaimana Pak? Tadi kan sudah disampaikan ya sama Pak Arsyad ya. Jadi sudah saya ringkas juga, ada beberapa lokasi site di Kota Malang. Jadi informasi berkaitan dengan site kita berbasis online. Jadi kalian nanti menggunakan Google Earth ya atau Google Map untuk mencari data-data mengenai site ya, termasuk view-nya, kemudian orientasi jalannya, ukurannya dan lain sebagainya. Itu silakan dicek. Oke, Ahmad Fahmi mau bertanya Pak, untuk kelompoknya memilih sendiri atau dipilihkan ya Pak? Tergantung pengampunya ya. Pengampunya masing-masing silakan konsultasikan ke grup kelas ya. Kalau kelas saya sih saya pilihkan ya. Saya urutkan aja nanti kelompoknya. Untuk jumlah lantai dibatasi sampai berapa Pak Komarudin? Senyum Komarudin. Ya, kalau untuk jumlah lantai itu sesuai dengan peraturan lokasi setempat. Ya, karena kan kemarin sudah PA5 juga kan di Kota Malang kan mendesain high rise ya. Ya, jadi sesuaikan dengan peraturan atau regulasi site yang terkait. Gitu. Ya, intinya kita mencoba untuk mereview kembali studio pertama. Ya, ilmu-ilmu yang sudah kalian pelajari ya, dari yang PA1 sampai PA5 itu kalian kumpulkan di PA6 ini menjadi sebagai ultimate studio. Jadi pertimbangannya banyak gitu ya, berkaitan dengan regulasi, berkaitan dengan konsep, estetika,
terus jumlah lantai mungkin ya, program ruang, itu kalian kelompokkan di sini. Gitu. Maka dari itu kita untuk PA6 ini berusaha untuk ini ya, membatasi kompleksitas tugasnya. Makanya kita coba untuk membuat desain secara kolaboratif, ya, secara bersama-sama supaya isu atau event yang sekarang ini cukup berat, COVID pandemi ya, pandemi corona ini, jadi ya itu ya harus dipikirkan bareng-bareng gitu. Apalagi untuk community ya, untuk masyarakat. Di kolaboratif desain ini yaitu sarananya, jadi kalian belajar untuk bisa bisa untuk berdiskusi gitu ya, satu sama lain untuk menciptakan desain yang bisa dinikmati oleh masyarakat. Seperti itu. Ada lagi Pak? Ada lagi? Dari Ilmi ya, mau tanya apakah modul bangunan ini harus tertanam pada site bangunan dengan fondasi mati, ataukah modul ini fleksibel atau pindah-pindah? Bisa dua-duanya. Ya, mau permanen atau mau fleksibel ya. Ya bukan fondasi mati ya. Kalau mati ini manusia itu. Fondasi ya mati semua ya, nggak ada yang hidup. Permanen atau fleksibel, movable gitu ya, boleh. Tadi yang disampaikan Pak Asep tadi di target desain ya, ada berkaitan dengan penggunaan Pak, kontainer ya? Ya, bisa Ya, kontainer, modular kontainer, atau precast, betul. terserah. Ya, precast. Nah itu sifatnya fleksibel, jadi bisa dipindah-pindah. Nah, kalau yang permanen itu berkaitan dengan ini ya, berkaitan dengan kebutuhan ruangnya. Jadi nanti kebutuhan ruang itu depan bisa bertambah, bisa berkembang ke arah sampingnya atau atas atau bagaimana gitu. Atau kalau di DI3 kan ada konsep namanya rumah tumbuh, nah seperti itu yang permanen. Kalau yang untuk fleksibel ini fokus kepada materialnya, ya kontainer, kemudian precast dan lain sebagainya. Oke, ada lagi? Kalau tidak ada, saya mau share sedikit ya berkaitan dengan ini ya, desain kolaboratif. Jadi menekankan poin penting dari desain kolaboratif. Saya sedikit menulis ya berkaitan dengan bagaimana sih seharusnya melakukan kolaborasi desain gitu ya. Nanti ini menjadi tantangan buat kalian semua. Bahwa nanti di fase-fase pertama, kalau kalian lihat nanti di brief design itu kan ada 4 fase ya, ada schematic program, ada program development, ada schematic design dan design development. Nah di schematic program itu kan isinya kan berkaitan dengan ini ya, set study ya, set study, kemudian space study ya, kemudian apa lagi, kajian pendekatan, persyaratan ruang, terus fasilitas yang dibutuhkan. Jadi yang kelompok itu kurang lebih itu nanti yang kalian perlu diskusikan adalah berkaitan dengan usulan site ya, atau site proposalnya gimana kira-kira. Ada 5 pilihan itu ya. Satu kelas ya, ada beberapa grup itu, silakan dikoordinasikan. Yang pasti satu kelas itu site-nya tidak boleh sama satu dengan yang lainnya, jadi harus berbeda-beda. Kalau kelas yang lain sama nggak apa-apa, tapi dalam satu kelas itu tidak boleh sama site-nya. Pertama. Kemudian yang kedua, site existing-nya itu dikerjakan secara berkelompok. Kemudian site yang diharapkan ya, harapannya, tujuan ke depan. Terus persyaratan ruangnya itu kan sudah ada ya, ditampilkan oleh di brief design. Itu ada beberapa persyaratan ruang yang mandatori yang harus ada. Itu silakan dikerjakan bareng-bareng, kira-kira pengembangan ke depannya bagaimana ya. Kemudian yang kelima adalah kajian pendekatan modularity-nya.
Jadi arsitektur modular itu seperti apa konsepnya, seperti apa prinsip-prinsip kriteria desainnya, itu yang kalian harus cari. Nah, dari pekerjaan kelompok tadi itu menjadi dasar kalian untuk menyiapkan tugas individunya. Ya, jadi tugas individu itu dari persyaratan ruang itu kira-kira satu orang itu mengerjakan fasilitas yang apa di dalam site-nya itu. Ya, kemudian pendalaman kajian pendekatannya. Gitu. Jadi modular yang bagaimana untuk saya gitu ya. Itu harus punya keunikan ya, dan alur desainnya juga pun harus juga berbeda. Itu yang untuk individu. Itu di fase pertama. Poin pentingnya. Kemudian yang kedua, di program development berkaitan dengan analisa, itu kan ada 3 ya, analisa tapak, analisa ruang, dan analisa bentuk, itu kalian kerjakan secara individu. Jadi hasil dari kesimpulan fase yang pertama. Jadi apa saja fasilitas yang kalian akan desain, bagaimana pendalaman pendekatannya, dan keunikan alur desainnya, itu kalian kembangkan di program development secara individu. Kemudian masuk ke schematic design berkaitan dengan konsep, itu kalian berkelompok lagi. Ya, kelompok ini adalah penyatuan dan hubungan antara fasilitas. Kan satu anak itu kan punya skup fasilitasnya masing-masing dalam satu kawasan. Nah, itu kalian gabungkan bagaimana penyatuannya, bagaimana penyatuan aksesnya, sirkulasinya, view-nya, arah hadap bangunan, orientasi bangunan, itu kalian harus kolaborasikan bersama. Ketinggian bangunan, gitu ya. Sehingga nanti muncul namanya konsep master plan. Ya. Kemudian masuk ke konsep-konsep individunya, itu masuk ke konsep tapak, konsep ruang, konsep bentuk. Nah, itu kembali ke individu masing-masing. Itu yang di fase 3. Terus yang fase terakhir untuk design development berkaitan dengan gambar arsitektur, yang dikerjakan berkelompok adalah site plan dan layout plan-nya. Karena kan itu satu kawasan, dikerjakan bareng-bareng oleh 3 mahasiswa. Tentunya site plan dan layout plan menjadi modal dasar untuk menyatukan berbagai macam fasilitas yang ada. Ya, individunya ya ini masing-masing fasilitas itu seperti denah, tampak, potongan, perspektif, eksterior, interior, skematik itu dikerjakan secara individu. Ya, jadi seperti itu. Jadi perjalanan desain kolaboratif secara detail seperti itu setiap fasenya. Ya, jadi itu perlu dipahami. Ya, supaya nanti ketika berjalannya minggu per minggu ini, kalian sudah bisa mengatur strategi. Ya, saran saya sih setiap melakukan diskusi ini aja bertemu lewat meeting seperti ini ya, 3 orang untuk mengusulkan berbagai macam idenya tadi. Ya, itu poin penting yang saya sampaikan berkaitan dengan desain kolaboratif. Ya, secara gambaran ini sih tidak perlu dipersulit ya, mudah kok sebenarnya, asal tadi itu ya mengikuti program-program mingguan yang sudah kita buat. Jika nanti kalian bisa memasukkan progres-progresnya di setiap minggu. Itu ya. Oke, yang lainnya mungkin silakan. Bu Novita ada? Bu Novita. Mana Bu Novita? Hadir, Pak. Hadir. Monggo Bu Novita, silakan. Ya, mungkin sedikit tambahan ya. Nanti tadi kan sudah disampaikan Pak Harida, Pak Arsyad, dan Pak Arif bagaimana PA6 ini ya. Terus kemudian mungkin kemarin kan sempat kita singgung ya masalah health tourism gitu kan ya. Tapi karena COVID-19 ya, mungkin kalau untuk tourism itu sedikit berbahaya ya Pak ya. Makanya kan fasilitas-fasilitas pendukung, nah ada education center dan lain sebagainya, itu mungkin nanti jadi fasilitas pendukung untuk di COVID center, bahwa untuk mindset para penderita COVID saat ini ya, itu kan istilahnya
kena COVID nanti mati dan lain sebagainya ya. Nah, maka dari itu maka kalian harus caranya bagaimana desain ya yang kalian buat ya itu bukan hanya secara istilahnya bangunan tersebut itu seperti rumah sakit dan lain sebagainya, klinik, tapi juga bisa meningkatkan secara psikologi mereka, bagaimana mereka di sana itu pasti sembuh gitu kan ya. Karena sekarang ya mungkin kita harus tahu isu-isu yang berkembang saat ini itu seperti apa. Nah itu harus bisa kalian masukkan di dalam analisis kalian nanti gitu ya. Jadi bukan hanya sekedar membangun pusat kesehatan dan lain sebagainya, tapi juga harus khususnya psikologi dari pengguna juga itu juga bisa menjadi bahan pertimbangan. Terus kemudian mungkin nanti di materi-materi berikutnya ya Pak ya, untuk selanjutnya kita jelaskan bagaimana itu fase-fase dalam pembuatan desain. Mungkin itu saja Pak, cukup dari saya karena sudah jelas dari Pak Arsad dan Pak Harida. Oke, terima kasih Bu Novita. Pak Puji, monggo Pak Puji. Bisa Pak, suaranya kurang kencang sedikit. Ya, sudah kencang? Oke, siap, sudah. Oke, ya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Kalau saya ya cuman aja menggarisbawahi dari semua yang tadi itu sudah istilahnya disampaikan gitu ya. Terutama memang ini standar-standar ruang desain-desain untuk bangunan kesehatan itu memang kayaknya juga perlu istilahnya itu dijadikan sebagai acuan utama gitu kalau menurut saya itu. Plus juga standar-standar yang mungkin bisa didapatkan dari yang sekarang ini gitu ya, yang terkait dengan ini penanganan ini COVID-19 itu ya. Itu akan pasti ada standar-standarnya. Kita antrian itu harus 1,5 meter atau apa gitu ya. Lah itu kan juga nantinya itu berpengaruh terhadap standar-standar ruangnya. Itu mungkin ya perlu diikuti juga gitu ya. Di samping juga pemenuhan standar-standar terutama yang terkait dengan bangunan kesehatan dan juga yang terkait dengan COVID-19 itu gitu ya. Juga saya harapkan mahasiswa ini juga mempelajari psikologi lingkungan ya, atau kalau dalam bahasa kerennya di sini ini adalah prinsip arsitektur perilaku dulu ya. Iya, karena desain arsitektur ini sangat banyak berkaitan dengan hal-hal yang terkait dengan psikologi lingkungan. Jadi misalnya untuk menghindari crowded seperti apa ya, terus kemudian personal space ya, standar-standarnya dan sebagainya, terus juga setting perilaku dan sebagainya. Nah itu menjadi satu istilahnya itu syarat yang penting gitu ya, dikuasai. Setidaknya Anda buku-buku yang terkait dengan arsitektur perilaku kan juga banyak, atau pustaka-pustaka, atau bahkan di internet Anda bisa sebagai bahan untuk tambahan gitu ya. Di samping juga aspek wujud kalau sudah jadi nanti wujud desain Anda itu juga rasanya jangan sampai kayak mungkin bangunan-bangunan yang terlalu kaku, membosankan dan sebagainya. Ya mungkin Anda desain yang membuat orang itu nyaman gitu ya, membuat orang itu senang gitu ya, menyenangkan gitu ya. Yang Anda desain mungkin ruang-ruang yang bagaimana itu punya karakter yang bisa menyenangkan semua orang gitu ya. Jadi artinya itu terutama yang berkepentingan dengan ruang itu gitu ya. Jadi hal seperti itu. Jadi bagaimana desainnya itu tidak menunjukkan seperti ya, kalau kita lihat sekarang ya banyak sekali rumah sakit yang ada di mana yang milik pemerintah itu ya. Itu kan ya bangunannya ya standar gitu ya, putih atau apa gitu ya. Sehingga membosankan dan sebagainya, dan itu kan juga Pak Puji keluar rapat. Oke. Bisa habis itu kuotanya kayaknya ya. Bu Nuni, Bu kita tuh berguguran, Pak.
Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengar Pak suara saya, Pak? Jadi Ibu, jelas. Ya, terima kasih Pak. Udah. Mohon maaf ini karena saya juga baru lama nggak pernah ngajar PA6, jadi saya juga sambil belajar lagi nih. Oh iya. Ya itu tadi dari yang disampaikan sebelumnya udah banyak ya, dan mungkin udah cukup detail juga dari briefnya. Ya, saya harap semua nanti bisa melakukan sesuai jadwal yang sudah ini aja lah, sudah dijadwalkan, yang sudah dibuat sama Pak Arsyad dan Pak Arida. Semoga nggak ada yang protol di tengah jalan aja lah. Ya, baik Bu, insya Allah. Ini peran pengampunya masing-masing untuk bisa membimbing ya para mahasiswa ya, supaya bisa fokus. Pak Arsyad, ini ada pertanyaan nih, ini Raihan. Karena beberapa adaptasi standar, kira-kira boleh nggak untuk riset dari beberapa jurnal kesehatan untuk ditranslasikan jadi standar baru? Standar Untuk baru. mengurangi standar baru. Kalau standar baru sepertinya enggak boleh ya, karena bukan ahlinya, bukan pakarnya kita. Tapi kalau misalkan ngambil range-nya itu boleh, misalkan untuk tadi yang dikatakan Pak Arif tadi ya, misalkan untuk ruang operasi atau ruang sterilisasi itu tidak ada NAT, tidak boleh ada sudut. Nah, tapi kalau kalian membuatnya dengan cara yang lebih kreatif, itu enggak masalah. Yang penting tidak ada NAT atau tidak ada sudut. Nah, itu enggak masalah. Tapi pokoknya tetap terpenuhi kan. Nah, seperti itu. Tapi kalau untuk membuat standar sendiri nanti jadi kementerian kalian nanti. Kementerian PA6. Ya, boleh silakan riset, tapi tetap harus memperhatikan range-nya lah kasarannya. Jangan sampai melanggar standar. Mungkin Pak Arif yang lebih mengerti tentang undang-undang. Oke. Jadi kalau standar itu memang dari Permen kan sudah detail. Oke, putus. Putus. Ya, jadi itu ya untuk pertanyaannya Raya berkaitan dengan standar baru ya. Kita mengikuti yang sudah ada saja. Ya, kita fokuskan kepada ruang arsitektur ya, ruang-ruang arsitektural saja. Jadi perubahan kreatif ruang gitu ya, perubahan kreatif masa, perubahan kreatif tapaknya ya, ke arah situ. Ya, intinya kalian harus paham tentang COVID ya, itu penting banget. COVID itu bagaimana skemanya, penyebarannya, kemudian penularannya, proses recovery, penyembuhannya dan sebagainya, harus paham sekali alur-alurnya, baru kalian bisa nentuin ruangnya seperti apa. Kalau kalian tidak ngerti COVID, langsung salah semua nanti malah desainnya, itu pentingnya. Oke, baik. Ada tambahan lagi mungkin dari Bapak Ibu, Bu Sukma, Mungkin ini saya sedikit Pak. Arif, monggo Pak Arif. Iya. Mohon maaf ini putus nyambung ya. Mungkin tadi ya LDR maaf. LDR Pak. LDR ya. Jadi ini kan tadi lebih banyak membahas kita upaya untuk penanggulangan COVID. Nah, mungkin juga bagaimana upaya penyembuhan dari COVID. Meskipun nggak ada obatnya, nggak ada vaksinnya, tapi yang saya banyak baca, salah satu penyembuhan COVID itu adalah mental. Jadi orang itu supaya mau tidak stres dan sebagainya. Nah, ini mungkin nanti di desain bisa dikasihkan. Kalau di karantina di rumah sakit atau di mana itu kan orang sebenarnya bertambah sakit karena dia tambah stres, dia nggak bisa ngapa-ngapain selama 2 minggu di tempat karantina. Nah, misalnya orang itu di karantina, bagaimana
supaya orang itu justru kerasan di karantina. Nah, itu juga hal yang menarik karena selama ini nggak ada konsep seperti itu. Jadi orang di karantina dimasuk penjara 2 minggu ngapain. Nah ini karena arsitek berarti kan membuat desain yang menarik orang 2 minggu di situ malah minta lebih kalau bisa. Ini mungkin tambahan aja. Kalau tadi penanggulangannya, sekarang penyembuhannya. Dan itu juga menarik sepertinya ya. Misalnya olahraga rutin, olahraga bagaimana yang aman untuk positif COVID misalnya. Kalau catur kan gantian megang catur ya, nah itu nggak bisa. Misalnya itu. Mungkin tadi, oh iya untuk tadi mungkin keputus untuk standar-standar, ada standar baku dari Permenkes. Mungkin kalau mau nambah boleh, selama itu tidak melanggar. Semisal menggunakan material-material tertentu yang memang tidak diatur sebenarnya di Permenkesnya nggak diatur, itu bisa bah. Terus misalnya penggunaan warna juga nggak ada. Penggunaan ketinggian dinding untuk keramik sebenarnya bukan keramiknya kan ya, dinding yang mudah dibersihkan. Kalian menggunakan keramik boleh, menggunakan bahan yang lain boleh. Nah sebenarnya kalau di Permenkesnya itu tidak sampai detail material, tapi kalau kalian menggunakan contoh material itu jadi lebih bagus. Jadi sudah mengeksplor ke bentuk material yang bisa diterapkan ke bangunan. Mungkin itu sampun, saya kembalikan ke Pak Rida, Pak Arsyad. Iya Pak. Oke Pak Arif, terima kasih. Asad Alkaf. Ini lagi PKL membuat rumah sakit COVID, mechanical, electrical dan saya jauh lebih ribet ya pastinya ya kan karena rumah sakit ya. Apakah mechanical, electrical dan gas yang digunakan pada tugas PA 6 ini buat juga dan menyesuaikan standar yang sudah ada. Ya sesuai standar pastinya ya, cuman kompleksitasnya tidak seperti rumah sakit ya. Kita skupnya adalah skup rumah sakit mini ya, mini hospital gitu ya, atau klinik ya, atau vaskes, fasilitas kesehatan yang sifatnya untuk memberikan pengaruh positif gitu ya, positif pikiran gitu ya, positif badan, positif jiwa bagi yang menderita COVID tadi. Jadi sesuaikan dengan fasilitas yang ada di program ruang itu. Ya kalau untuk ME dan utilitasnya saya kira tidak terlalu ribet seperti rumah sakit ya. Kalau rumah sakit kan sangat kompleks ya. Ya betul Pak Rida. Jadi jangan disamakan dengan rumah sakit ya. Yang kalian buat ini hanya mini ya, kecil. Kalau misalkan kalian tahu Pertamina, ada Pertamini ya seperti itu. Jadi lebih simpel, kemudian sifatnya box seperti itu. Tidak ada ruang rawat inap. Kalau ruang rawat inap berarti perlu sentral gas, perlu mechanical, electrical yang lain lebih kompleks. Nah, tapi kalau ini cuma untuk cek up, habis itu, oh kamu positif, langsung akan dibawa ambulan dan dirujuk ke rumah sakit COVID. Tapi kalau ini sehat, ya sudah nanti bisa menikmati atau melanjutkan kegiatannya di situ apa. Jadi seperti itu aja untuk check up aja. Jadi utilitasnya sangat sederhana, sesuai dengan yang dikatakan Pak Rida tadi. Oke, baik, terima kasih Pak Arsyad. Saya kira itu untuk pertemuan perdana kita. Sudah jam 2:25 ya, sudah habis masa perkuliahan kita. Terima kasih sebelumnya pada Pak Arif, Pak Arsyad, Bu Novita, Bu Sukmani, Pak Uji yang sudah berkenan hadir dan rekan-rekan mahasiswa semuanya ya sudah menyediakan waktunya. Terima kasih banyak. Insya Allah nanti kita kan ada setiap minggu ada 2 kali pertemuan ya, hari Selasa ini dan hari Kamis. Ya Kamis ya. Ya Kamis pagi. Jadi Insya Allah nanti besok Kamis akan tersedia tugas yang pertama untuk minggu ini. Jadi silakan diskusikan dengan pengampunya masing-masing. Cek kembali e-learningnya, di situ ada bukti kehadiran, mohon diklik ya bukti kehadirannya. Terus cek kembali jadwal pembelajaran yang sudah di-share di e-learning, ya. Kemudian brief desainnya dibaca kembali. Dan setelah ini mungkin
setiap pengampu akan membentuk grup ya, grup mahasiswa masing-masing supaya nanti ketika hari Kamis bisa running untuk tugas yang pertama. Ya, semoga bisa berjalan dengan lancar ya, tidak ada satupun yang tertinggal keretanya, gerbongnya, ya, gerbongnya mohon diperhatikan, ya, waktunya terbatas, ya, nggak ada pemberhentian, apa nih, kalau kereta itu nggak ada mundur gitu loh ya, jadi maju terus ya, ya, jadi tidak ada turn on, kalau sudah kelewat waktunya ya sudah kita tinggal seperti itu, jadi hati-hati, manfaatkan waktunya. Ya, terus manfaatkan juga momen pandemi ini karena kalian kan banyak di rumah. Tentunya nanti perjalanan desain itu ya sesuai dengan habitatnya masing-masing ya, di rumahnya masing-masing gitu. Jadi kita tidak bisa melihat bagaimana kalian berproses kan begitu. Kita hanya bisa memantau saja dari jauh. Jadi mohon kesadaran masing-masing setiap mahasiswa untuk bisa men-trigger dirinya sendiri untuk bisa melakukan yang terbaik. Gitu ya. Saya kira itu. Terima kasih untuk kesempatan yang telah diberikan semuanya pada siang hari ini. Semoga bisa memberikan manfaat ya, tidak hanya untuk diri kalian bisa dan juga untuk orang lain nanti ya. Amin. Oke, baik. Saya akhiri dengan ucapan alhamdulillah sama-sama. Alhamdulillahirobbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Pak. Ya, sama-sama. Makasih Pak. Ya. Terima kasih Pak. I'll send her my heart.